Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi kericuhan mewarnai eksekusi lapak pedagang kaki lima di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dalam eksekusi tersebut, para pedagang histeris, bahkan ada yang sampai pingsan. Kericuhan antara pedagang dengan petugas Satpol PP terjadi lantaran para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di sepanjang jalur puncak tak terima direlokasi dengan cara lapaknya dibongkar. Para pedagang menilai pemerintah tidak memikirkan nasib rakyat. Melihat lapak dagangannya dibongkar dengan paksa menggunakan alat berat, sejumlah pedagang dan keluarganya menangis histeris. Sebab mereka telah berjualan selama puluhan tahun dan mengandalkan mata pencaharian dari berjualan di lokasi ini. Tidak hanya menangis, sejumlah pedagang pingsan dan berteriak histeris saat proses pembongkaran paksa dilakukan petugas. Mereka tak kuat melihat lapak jualannya yang sudah puluhan tahun bertahan akhirnya hancur rata dengan tanah. Para pedagang kebingungan setelah sumber mata pencaharian mereka dihancurkan oleh petugas. Jangan mementingkan diri pribadi. Rakyat jangan dimiskinkan, jangan disengsarakan. Tapi nggak tahu di bawahnya, didengar nggak? Ini rakyat yang jadi korban. Kami perlu makan, kami perlu sekolah anak-anaknya. Ada yang lagi kuliah. Apakah harus jadi perempuan jalanan untuk membiayai hidup? Belum lagi beli pulsa, belum lagi jajannya, makannya. Harus dipikirkan. Jangan lagi negatifnya yang dipikirkan. Positifnya, ini kalau nggak ada pedagang, waktu longsor, jam 2 malam, siapa? Polisi atau Satpol PP atau ada yang ngasih ini? Ini pedagang yang berjasa, bukan pengen punya jasa. Kenapa hanya pengembang yang punya duit? Tapi harus lagi positifnya. Kenapa kita pedagang Mas, sebelumnya udah ada pemberitahuan untuk pembongkaran? Iya, karena alasannya tidak pukul, alasannya kena macet. Dari dulu juga udah macet. restoran besar. Karena ada pengembang, akhirnya jadi korban rakyat. Sementara itu, PJ Bupati Bogor menegaskan penertiban ini terpaksa dilakukan. Sebab berdasarkan Perda, sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Para pedagang difasilitasi berjualan di rest area, namun masih tetap berjualan di kawasan jalur puncak hingga menyebabkan kemacetan. Ya, sementara Perda ini dari tahun 2015 dan ingat ada kesepakatan yang ditandatangani oleh warga, ya, para pedagang dan DPRD tahun 2005. Mereka justru yang meminta untuk dibangunkan rest area. Setelah terbangun gimana? Kok tidak dimanfaatkan? Itu kan pertanyaan. Berapa banyak uang yang habis di sini kemudian tidak termanfaatkan pedagang kan? Tapi kalau misalnya itu kan bukan kewenangan. Yang saya sampaikan yang menjadi insentif pemerintah Kabupaten Bogor adalah yang menjadi kewenangannya. Tadi air bersih, retribusi itu kan kewenangan kami. Tapi kalau pemerintah pusat nggak mungkin. Kita ke informasi lain. Pemirsa, polisi menangkap seorang pria berinisial B yang merupakan pemasok narkotika terhadap musisi Virgon Putra Tampunan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan salah satu kru dari band yang dinaungi oleh Virgon. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pria berinisial B, pemasok narkotika jenis tembakau sintetis untuk musisi Virgon. Dari hasil penangkapan, polisi juga menemukan beberapa putung tembakau sintetis yang bekas dipakai.
Dari pengakuan dan catatan transaksi keuangan, pelaku diketahui juga memasok narkotika jenis sabu ke Virgon dan teman wanitanya. Diketahui pula, sosok tersangka B merupakan salah satu kru band yang dinaungi Virgon. Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat telah berhasil mengamankan satu orang atas nama B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika jenis sabu yang diberikan kepada saudara V. Tersangka B ini rekan kerjanya V sebenarnya. Dia bekerja sebagai kru bandnya si V ini. Dan memang dalam beberapa keterangan yang disampaikan, dia mengakui ada beberapa kali memberikan narkotika jenis sabu terhadap V. Sebelumnya, musisi Virgon Putra Tambunan bersama teman wanitanya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kamar indekos di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, Virgon dan teman wanitanya dinyatakan positif metamfetamin. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke kasus pembunuhan Vina. Pemirsa, Polda Jawa Barat selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan ditunda pekan depan pada 1 Juli 2024. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini ditunda lantaran pihak dari Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan digelar kembali pada 1 Juli 2024 pekan depan. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga bahwa pihak kepolisian selaku termohon sengaja mengulur proses pra-peradilan. Jawabannya simpel, sederhana. Kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya bagi publik semua. Ayo kita sama-sama kita nilai. Kalau sampai pra-peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai semakin janggal. Kan begitu. Maksud kami sederhana. Kalau buktinya lemah, akuin aja. Ya kan, sampaikan saja, bebaskan saja Peggy. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengaku siap menghadapi pra-peradilan Peggy. Namun hari ini justru pihak Polda Jawa Barat yang tidak hadir. Kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka B. Nanti dipastikan besok datang nanti. Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah hasil akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda. Sementara itu, keluarga Peggy Setiawan kecewa lantaran sidang pra-peradilan ditunda. Padahal keluarga sangat berharap agar pra-peradilan segera dilakukan dan memutuskan Peggy tidak bersalah dan dibebaskan. Ibunda Peggy Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu.
Ibunda Peggy kecewa sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibunda Peggy sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Peggy tidak bersalah. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hingga sidang harus ditunda. Bagaimana perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Akankah terbentur oleh berkas perkara yang telah diserahkan ke kejaksaan? Berikut kami hadirkan rangkuman informasinya untuk Anda. Ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik, ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan? Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang benderang ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain, mau ditinggal. Kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang pra-peradilan Peggy batal digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. 26 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy alias Perong menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut, sementara sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. 31 Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal, terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara, mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa sesuai BAP. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan dan sidang direncanakan digelar pada 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun Majelis Hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati, Jawa Barat. Pihak Kejati akan melakukan penelitian selama 14 hari sesuai KUHP. Pertanyaannya, apakah ini sebuah strategi menunggu hingga pelimpahan berkas Peggy di Kejati Jabar selesai diteliti dan menggugurkan pra-peradilan? Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau LEMKAPI, Edi Hasibuan menilai nasib kasus Peggy tergantung keputusan dari jaksa. Edi berpandangan jika berkas tersangka Peggy sudah lengkap atau P21, maka pra-peradilan tidak perlu dilakukan. Memang kan untuk memastikan ya, kasus ini jalan atau tidak kan nanti tergantung putusan daripada jaksa ya. Jaksa akan melihat, akan menilai ya, berkas yang diajukan oleh kepolisian ya, apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak ya. Nanti jaksa yang akan memberikan penilaian dan memberikan petunjuk ya, apa yang misalnya yang dibutuhkan, apa yang kurang ya dari berkas-berkas yang
diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Saya kira mungkin ada kaitannya juga dengan berkas yang sampai saat ini disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat ke kejaksaan ya sebagai penuntut umum ya. Baik, jadi apakah Anda melihatnya bahwa polisi sengaja mengulur-ulur waktu agar berkas Peggy di kejaksaan kemudian segera dinyatakan lengkap dalam kurun waktu kurang dari 14 hari sehingga pokok perkaranya bisa segera disidangkan dan pra peradilan ini gugur begitu ya Pak Edi? Ya tentunya memang ini akan menjadi dasar polisi ya. Ketika misalnya jaksa memberikan suatu putusan bahwa berkasnya sudah lengkap ya, dengan sendirinya maka pra peradilan ini memang tidak perlu dilakukan ya, karena memang sebetulnya yang utama itu adalah di pengadilan ya. Pengadilan ini akan diuji oleh pengadilan ya, dan sekarang saya kira tinggal menunggu putusan daripada jaksa ya yang ditunjuk sebagai penuntut umum di dalam kasus Peggy ini ya. Ya kita juga belum tahu persis ya apakah memang apa yang menjadi alasannya, tapi mungkin ini lebih kepada strategi daripada proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Baik, sidang ini diundur dan dilanjutkan kembali atau dimulai pada 1 Juli mendatang. Apakah nantinya pada tanggal 1 Juli polisi kemudian hadir, kemudian sidang pra peradilan berjalan selama 7 hari, mungkinkah ada celah kejaksaan bisa melengkapi berkas-berkas Peggy di sepanjang kurun waktu tersebut? Ya, sih diharapkan memang demikian ya. Semakin ada putusan dari jaksa sebagai penuntut umum di sini ya, tentu ya akan semakin baik ya. Apa yang menjadi, karena memang hasil kerja daripada penyidik Polda Jawa Barat ini nanti akan dinilai ya seberapa penting cukup buktikah apa yang diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ketika misalnya menetapkan ya Peggy sebagai tersangka. Saya kira nanti akan ada petunjuk-petunjuk jaksa nanti setelah kasusnya mereka pelajari ya. Karena berkas ini kan kemarin sudah diserahkan kepada kejaksaan ya, JPU ya. Kemudian nanti JPU akan memberikan suatu penilaian menganalisa berkas-berkas yang diajukan itu apakah sudah cukup atau tidak ya. Baik, apakah ini juga menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki polisi terkait keterlibatan Peggy ini lemah, Pak Edi? Lemah saya kira tidak ya, karena kalau yang pengalaman yang kami lihat selama ini ya, ketika misalnya Polri menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentunya memang itu melalui proses yang panjang ya. Itu melalui proses gelar perkara yang dilakukan secara berkali-kali ya. Kembali di Newsroom, pemirsa, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui penyidik kurang teliti saat awal pengusutan kasus Vina dan Eki pada tahun 2016. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh pihak memberikan masukan dalam mengusut kasus Vina dan Eki. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui adanya kurang teliti saat awal pengusutan kasus Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut Sandi, awalnya penyidik melihat kasus Vina dan Eki hanya kecelakaan biasa. Namun, Irjen Sandi memastikan penyidik yang kurang teliti itu sudah diberi sanksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi pada 2016 kembali mencuat setelah film berjudul Vina setelah 7 hari tayang. Masyarakat mendesak kepolisian menuntaskan kasus tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya meminta masukan kepada seluruh pihak termasuk masyarakat. Namun Kapolri meminta kritik dan saran yang masuk ke Kapolri harus diteliti agar sesuai dengan fakta di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan institusinya profesional dan transparan dalam menangani kasus Vina Cirebon. Kapolri juga meminta proses hukum terhadap tersangka Peggy Setiawan dilakukan dengan scientific crime investigation atau investigasi berbasis ilmiah. Melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi
dari Propam, dari Irwasum, dari Baris Krim Polri, karena memang peristiwanya terjadi 2016, hingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, hingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation, artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Penasehat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan banyak kejanggalan di kasus Vina dan Eki. Kejanggalan tersebut terjadi mulai dari penyidikan hingga putusan hakim pada tahun 2016. Kalau ini kasus ini saya belum menghitung berapa kasus yang kejanggalannya, tapi kejanggalannya memang terjadi mulai dari awal pertama kali. Kok Pak Arianto mengakui bahwa memang ada kejanggalan? Ada banyak Pak, banyak sekali. Ya, kita ingat bahwa Pak Arianto atau kasus Sambo dulu adalah termasuk yang menyuarakan bahwa kasus ini adalah kasus yang harus dibongkar karena ada sesuatu di dalamnya. Ya. Perlu saya tegaskan ya, saya bekas polisi, tapi saya tidak menutupi polisi yang nakal. Tetapi saya ingin menjelaskan kenyataan yang menurut saya dari pandangan saya. Kejanggalan ini banyak sekali kalau dilihat ya, dari pertama kali kasus dibilang kecelakaan lalu lintas, kok lukanya parah kayak gitu. Kemudian yang kedua, begitu Pak Eki itu nangkap, kemudian kan mestinya kalau penyidik itu kan harusnya yang bersangkutan ini ya, tapi kok gitu nyatakan gitu. Kemudian kok ngebukin dan sebagainya. Kemudian setelah itu berkas dikirim ke Polda. Ada saksi diarahkan dan lain sebagainya. Ada saksi diarahkan, bahkan di belakang lagi, wah ini ada desain ini narkoba dan sebagainya. Kan banyak sekali yang berkembang di lapangan gitu ya. Nah, kejanggalan kedua kalau saya boleh lihat ya, ini supaya rakyat juga tahu. Kalau berkas itu dikirim ke jaksa, kewajiban jaksa adalah untuk membuktikan apakah cukup nggak buktinya itu. Oke. Untuk itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Kita sendiri heran ya. Loh, kasus pembunuhan kayak gitu kok DNA-nya nggak suruh ambil, kemudian saksi ini nggak diperiksa semua. Kejanggalan jaksa. Jadi kejanggalan jaksa adalah kenapa sampai BAP yang gombal kayak gitu kok diterima? Oke. Itu. Kenapa nggak dilengkapi, suruh lengkapi? Udah gitu sampai di pengadilan. Waduh, saya juga heran juga. Dari dulu saya pernah mengatakan, kok dengan bukti sesimpel itu kok hakim berani memutus? Apalagi mutusnya 340 pemerkosa. Sementara itu dugaan pelanggaran kode etik terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana tidak terbukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Polri melalui Propam dan Irwasum, seluruh proses pemeriksaan yang melibatkan Ibtu Rudiana berjalan sesuai prosedur. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi akhirnya memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Mabes Polri juga memastikan bahwa proses penyelidikan dan penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam sesuai dengan prosedur. Tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Irwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti
yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi Mapolres Cirebon Kota untuk melaporkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, yang menjadi korban pembunuhan 2016 silam. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Sampai saat ini, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, hingga saat ini belum memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Kepolisian Nasional mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sumatera Barat terkait kematian Afif Maulana, bocah 13 tahun yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono membenarkan adanya surat dari Kompolnas terkait kasus Afif Maulana. Penyidik dari Polresta Padang rencananya akan berangkat ke kantor Kompolnas di Jakarta terkait surat klarifikasi tersebut. Ini setiap kejadian menonjol yang sudah terlanjur viral di media pasti akan muncul di TV, muncul di TikTok, muncul di Instagram, muncul di medsos. Mitra polisi adalah Komisi 3 DPR RI. Mitra polisi adalah Kompolnas, mitra polisi adalah Ombudsman, mitra polisi adalah Komnas HAM, mitra polisi adalah ya pastinya kalau wilayah ya dengan pusat, dengan Mabes Polri. Di situ ada Pak Kapolri, Wakapolri, Pak Irwasum, ada Kadipropam, semua menghubungi saya. Semuanya menghubungi saya. Per surat maupun per telepon maupun per WA dan lain sebagainya. Saya pastinya kan tidak bisa juga menjawab serta-merta karena saya tidak di TKP. Sementara itu, Polda Sumatera Barat membantah Afif Maulana tewas karena dianiaya oleh polisi. Menurut polisi, Afif tewas karena terjatuh dari jembatan Kuranji setinggi 100 meter. Pihak kepolisian menahan 1 dari 18 orang remaja yang melakukan konvoi motor yang diduga hendak melakukan tawuran di atas jembatan Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni lalu. 1 orang ditahan karena tertangkap tangan membawa senjata tajam. Mengenai kronologi kematian AM, polisi menegaskan korban meninggal karena terjatuh dari atas jembatan Kuranji dengan ketinggian lebih dari 100 meter karena takut diamankan polisi akibat tawuran. Faktanya adalah Aditya diajak oleh almarhum Afif untuk masuk ke sungai. Tetapi Aditya tidak mau. Afif melakukan sendiri, kan bisa dikatakan begitu korelasinya. Sehingga ditemukanlah itu Afif setelah siang hari. Karena waktu itu polisi yang melakukan aksi itu si saudara Aditya mencari handphonenya yang hilang, itu keterangan dari Aditya sendiri. Dia tidak lagi mengetahui di mana Afif. Akhirnya motornya punyaan Afif Maulana. Polisi juga akan mencari penyebar informasi hoaks penganiayaan yang melibatkan polisi tersebut. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang menyatakan dari tubuh korban terdapat luka-luka lebam dan ada saksi yang melihat korban sempat dikerumuni oleh polisi. Jadi ketika korban ditemukan banyak luka-luka di dalam di sekujur tubuhnya, ada luka di bagian punggung, bagian kiri korban, kemudian ada telinganya yang berdarah, jadi ada pergelangan siku dan sebagainya itu penuh dengan lebam-lebam begitu. Dengan menggunakan motor dengan beberapa teman yang lain, lalu kemudian ada proses penendangan yang dilakukan dan mereka terjatuh terpelanting dan berjarak dari saksi A ke Afif, korban Afif Maulana itu sebanyak 2 meter ya, sekira 2 meter. Lalu kemudian saksi A ini dikerumut sama anggota kepolisian dan dia melihat waktu itu korban ini sempat dikerumunin oleh polisi begitu. Tetapi dia juga diamankan dan itu terakhir kali dia melihat begitu korban digerumutin oleh polisi itu, dibarengin begitu. Hingga saat ini dari pihak keluarga masih menunggu hasil autopsi dari jenazah korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, orang tua siswa berunjuk rasa mengkritik sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka mengkritik sistem PPDB yang tidak diimbangi dengan jumlah sekolah negeri memadai dan melahirkan praktek jual beli bangku. Puluhan orang tua siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dengan membawa peralatan dapur, mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Jadi saya ingin masuk sekolah anak saya. Kalau tidak sekolah anak saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasinya mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. Selain itu, diduga terjadi kecurangan dengan modus jual beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi, sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi kuota afirmasi KETM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Pendidikan segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini, dan untuk PPDB yang akan datang jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis. Dalam RAPBN 2025, makan bergizi gratis dianggarkan sebesar 71 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memasukkan program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025. Di tahun pertama, anggaran yang dialokasikan untuk melancarkan program Presiden terpilih Prabowo Subianto sebesar 71 triliun rupiah. Alokasi anggaran tersebut dicapai setelah melakukan komunikasi dengan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Di sisi lain, tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran berharap program makan bergizi gratis bisa terlaksana 100% dalam waktu singkat. 71T buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Tadi Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini secara bertahap. Kuncinya bertahap, tetapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas, dan tentunya kita ingin mencapai target 100% ya secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama.
Selanjutnya, pembicaraan mengenai pendahuluan RAPBN 2025 masih akan dibahas hingga Presiden Joko Widodo membacakannya pada sidang di DPR RI 16 Agustus 2024 mendatang. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan anggaran program makan bergizi gratis senilai 71 triliun rupiah sudah dihitung matang. Anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis pun sudah dibahas dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan masuk ke dalam RAPBN 2025. Respons pasar terhadap penjelasan mengenai kebijakan Presiden terpilih. Hal yang tadi diputuskan sudah dibahas dengan Presiden terpilih hari Jumat yang lalu, dan dengan demikian kondisi RAPBN 2025 ini seluruhnya sudah disetujui, dan terkait dengan makan bergizi gratis juga sudah masuk dalam resource sebesar 71 triliun. Serangan cyber ransomware ke Pusat Data Nasional sementara melumpuhkan sejumlah layanan publik khususnya layanan keimigrasian. Pelaku serangan juga dideteksi meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dollar atau setara 131 miliar rupiah. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN turun tangan menangani serangan terhadap server Pusat Data Nasional sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Serangan cyber ini mengakibatkan terhambatnya layanan publik dalam beberapa hari terakhir, khususnya layanan keimigrasian. BSSN bersama Kementerian Kominfo dan pihak terkait mendeteksi adanya serangan ransomware jenis Brainchipper ke server PDN. Bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainchipper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Selain itu, penyerang server PDN juga diketahui meminta tebusan senilai 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah atas aksinya itu. Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. BSSN dan Kominfo masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Sementara sejumlah layanan keimigrasian yang sempat terganggu dikabarkan sudah mulai beroperasi sejak pagi tadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan.